Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum kita belajar, pastikan perlengkapan belajarnya sudah siap. Yang harus disiapkan, yang pertama, buku catatan. Yang kedua, buku modul pekan 2. Yang ketiga, laptop dan handphone. Serta pastikan terinstal Microsoft Word karena nanti dalam penugasan akan diketik dalam Microsoft Word dan dikirim lewat Google Classroom. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Apakah ada yang tahu apa sih arti dari Pancasila itu? Ya, Pancasila merupakan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Di dalam Pancasila mempunyai nilai-nilai dasar. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa sih yang dinamakan ideologi terbuka? Ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa pasti memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa. Apabila jika Pancasila tidak diwujudkan atau tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dalam keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi, Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Dari penjelasan di atas, mari kita sama-sama melihat sejarah ke belakang terkait lahirnya Pancasila. Yang pertama, dari zaman Orde Lama. Yang kedua, zaman Orde Baru. Yang ketiga, zaman reformasi sampai sekarang. Mari kita pahami untuk yang pertama dulu, yaitu dari Orde Lama. Dalam Orde Lama, Pancasila masih dalam pencarian bentuk hingga lahirnya nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945
pada sidang PPKI. Pada masa itu juga terjadi upaya-upaya penggantian Pancasila dengan ideologi lain, seperti yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru. Masa ini ditandai dengan upaya penerapan Pancasila secara murni. Lembaga kepresidenan mencoba menempatkan diri sebagai pusat dan pengontrol seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan, termasuk lembaga kehakiman dan legislasi. Yang ketiga adalah zaman reformasi sampai dengan sekarang. Masa ini ditandai dengan semakin berkurangnya upaya yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Penerapan Pancasila tidak lagi seketat pada Orde Baru. Pancasila dihadapkan pada beragam tantangan dan dinamika sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang perwujudan Pancasila. Dalam perwujudan Pancasila memiliki beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik dan hukum. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Di dalam bidang politik dan hukum meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun lembaga yang baru terbentuk juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya yaitu dalam sistem pemilihan umum merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di negara Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen loh. Adapun lembaga yang sesuai dengan amandemen, yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Daerah, yang kedua Mahkamah Konstitusi, yang ketiga adalah Komisi Yudikatif. Ya. Sekarang kita mengarah pada bidang ekonomi. Dalam sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Nanti akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Sekarang kita menuju ke bidang selanjutnya, yaitu bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila. Sistem ini, sosial dan budaya masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun
lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Terkait penjelasan dalam bidang ekonomi, untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia saat ini, coba sekarang kamu scan barcode yang ada di samping. Kemudian, tuliskan apa yang telah kamu pahami dari isi barcode tersebut. Yang kedua, berikanlah contoh tindakan atau kegiatan masyarakat yang bertentangan dalam nilai Pancasila. Untuk jawabannya, silahkan diketik dalam Microsoft Word. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekarang kita waktunya untuk mengerjakan latihan. Saya harap semuanya mengerjakan ya. Yang pertama, scan dulu barcode yang ada di samping. Yang kedua, bagaimana sih pendapat kamu? Apakah peristiwa tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam Pancasila? Yang ketiga, berikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk semua jawaban, tolong ketik di Microsoft Word. Setelah itu, kirim kerjaan kamu ke Classroom dengan kode sesuai kelasnya masing-masing. Terima kasih semuanya. Semoga kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.